Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting, insya Allah sebentar lagi acara akan kita mulai. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah berada di Zoom meeting, insya Allah virtual open house sebentar lagi akan kita mulai. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, saya Hafsah Nurul Aini dan rekan saya Dewi Permatasari yang insya Allah akan mendampingi Umi dan Abi pada acara Virtual Open House SMP IT Fitra Insani Boarding School. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Fitra Insani Boarding School Ustadz Devi Nur Muhammad Siddiq SPDI. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMP IT Fitra Insani Boarding School Ustadz Sugiro Yaman SPD. Yang terhormat para Dewan Guru Asatidzah SMP IT Fitra Insani Boarding School, serta Umi dan Abi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara virtual open house yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan semoga tercurah limpahkan kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik Umi dan Abi yang dirahmati Allah, pertama-tama sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa susunan agenda acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pemaparan sekilas tentang SMP IT Fitra Insani Boarding School atau FIBS, dan SMA IT Fitra Insani Bilingual Boarding Islamic School atau FIBIS, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SMP IT Fitra Insani Boarding School yaitu Ustadz Devi Nur Muhammad Siddiq SPDI. Yang terakhir penutup.
Baik, langsung saja mungkin ini acara yang ditunggu-tunggu ya, Mbak Hafsah. Baik Umi dan Abi yang dirahmati Allah, marilah kita saksikan virtual open house SMP IT FIBS dan SMA FIBIS. Baiklah, langsung saja kita menuju ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Dewan Muhammad Agung. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullahu khairan kasiron kepada Ananda Dewan yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang membaca maupun kami yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Umi dan Abi yang dirahmati Allah, langsung saja inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara inti yaitu pemaparan tentang pesantren Fitrah Insani serta virtual open house SMPIT Pesantren Tahfidz Fitrah Insani, yang dimana Umi dan Abi calon wali santri FIBS akan melihat tur virtual bagaimana keadaan pesantren Tahfidz Fitrah Insani ini. Baik, langsung saja kami serahkan kepada Ustadz Depi Nur Muhammad Siddiq SPDI selaku Kepala Sekolah SMPIT Fitrah Insani Boarding School. Kepadanya kami persilahkan. Melaksanakan acara virtual open house meskipun di dalam kondisi pandemi dan secara virtual. Salawat bersenandung salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatul uzma kelak di yaumil akhir. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Fitrah Insani Bandung, Al-Ustadz Didik Agus Tribiono. Kemudian Ketua Yayasan Fitrah Insani Bandung, Ibu Hajah Khairini. Kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah SMPIT Fitrah Insani Boarding School, Ustadz Sugiro Yaman. Kemudian Kepala Sekolah SMA Fitrah Insani, Ustadz Khairul Anwar beserta jajarannya yang berada di Ngamprah sana. Asatidah Pesantren Tahfidz Fitrah Insani atau SMPIT Fitrah Insani Boarding School, Bapak Ibu wali calon santri dan seluruh pemirsa FITV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kami jajaran SMPIT Fitrah Insani Boarding School dan SMA FIBIS bisa melaksanakan acara pada pagi hari ini, terutama untuk menjangkau Bapak Ibu wali santri, wali calon santri, dan juga adik-adikku calon santri yang punya keinginan dan semangat yang kuat untuk menghafalkan Al-Quran. Insyaallah sesaat ini akan kami paparkan bagaimana kondisi di pesantren tahfidz, kurikulumnya seperti apa, visi misinya, dan lain sebagainya. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, SMPIT Fitrah Insani Boarding School di bawah Yayasan Fitrah Insani Bandung memiliki visi misi berupa menjadi sekolah yang mendidik siswa agar memiliki dasar akidah yang benar, hafidz Al-Quran, berakhlak islami, berilmu, dan mandiri. Ini visi utama kami, visi pesantren tahfidz atau visi SMPIT Fitrah Insani Boarding School. Bagaimana siswa-siswi kami didik, kami bentuk agar memiliki dasar akidah yang kuat, akidah yang benar tentunya sesuai dengan tuntunan daripada Rasul Allah dan Rasulnya. Setelah itu, sebagaimana cita-cita pendiri pesantren ini ingin mencetak hafizul Quran, sehingga fokus kami di pesantren ini lebih ke tahfidzul Quran. Ini untuk SMP-nya ya, lebih ke fokus tahfidzul Al-Quran, sehingga ada beberapa konsekuensi yang harus kita jalani. Di antaranya beberapa kurikulum yang sifatnya mulok dan tambahan itu kita tidak penuhi seutuhnya.
melainkan pembelajaran Al-Quran dan tahfidzul Quran itu yang lebih kita perbanyak. Selanjutnya ada berakhlak islami, berilmu dan juga tentu mandiri. Bagaimana anak-anak di pesantren dididik agar bisa hidup mandiri, siap menghadapi dunia global, siap hidup bersama masyarakat. Di pesantren ini bukan hanya santri dari lingkungan Cimaung saja, kabupaten saja, atau se-Jawa Barat, tidak, tapi dari berbagai tempat, berbagai karakter, berbagai sifat terkumpul di pesantren. Sehingga ini dapat melatih bagaimana kemandirian para santri untuk bisa bergaul hablum minan nas, bisa bergaul bersosialisasi dengan teman-teman sejawatnya. Adapun misi pesantren tahfidz atau SMP IT Fitrah Insani Boarding School, yang pertama, mendidik dan meluluskan siswa dengan keunggulan dalam menyelesaikan setor hafalan 30 juz, memiliki kepribadian islami, kemandirian yang kuat, keterampilan dan keilmuan yang juga diunggulkan. Selanjutnya yang nomor 2, menjadikan sekolah yang unggul dengan SDM yang baik, sarana dan prasarana yang berkualitas. Nomor 3, mengelola sekolah yang unggul dalam ilmu pengetahuan, ilmu agama dan teknologi dengan memakai atau menggunakan multimedia dan multimetode. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan pesantren tahfidz Fitrah Insani bermula di tahun 2016. Ketika itu kami hanya bermula dengan 26 santri. Luar biasa, bangunan-bangunan pesantren masih seadanya, peninggalan villa. Dulu tempat kami ini, pesantren ini adalah awalnya villa, hanya ada 2 bangunan, yang satunya villa, yang satu bangunan rumah gitu ya, kemudian ada kolam renang. Alhamdulillah 26 santri modal awal kami bisa memancing atau bisa memancing perhatian masyarakat. Pada akhirnya di tahun 2017, alhamdulillah penaikan pendaftaran santri cukup signifikan. Yang di tahun pertama hanya 26, di tahun kedua 60 santri. 80 santri datang ke pesantren tahfidz Fitrah Insani untuk mendaftarkan dirinya. Kemudian di tahun 2018 kembali mengalami peningkatan, sekitar 90 santri mendaftar di PPDB 2018. Begitupun 2019 dan 2020, 115, dan terakhir di tahun ini 135 santri alhamdulillah mempercayakan pendidikannya di pesantren tahfidz Fitrah Insani. Alhasil alhamdulillah di tahun ini total santri di pesantren kami berjumlah 296 dengan kurun waktu yang belum genap 5 tahun. Lain daripada itu, kurikulum yang kami ajarkan di pesantren tahfidz Fitrah Insani pada umumnya serupa dengan yang dialami oleh rekan-rekan atau teman-teman siswa di sekolah lain, yaitu menggunakan pembelajaran atau kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tapi dipadukan dengan kurikulum kepesantrenan yang khas dengan Fitrah Insani. Ada satu keunggulan dari pesantren tahfidz Fitrah Insani, sesuai dengan namanya, tentu keunggulannya adalah program tahfidz. Program tahfidzul Quran ini menjadi salah satu program unggulan kami di pesantren tahfidz Fitrah Insani ini, yaitu menjadikan para santri menjadi hafizul Quran 30 juz. Setiap santri ditargetkan menghafal 1 halaman 1 hari, sehingga dalam kurun waktu 1 bulan bisa menyelesaikan 1 juz. Mudah-mudahan dengan segala potensi yang dimiliki oleh para santri selama di pesantren 3 tahun dapat menyelesaikan setor hafalannya sebanyak 30 juz. Lain daripada program tahfidz, kami coba paparkan sekilas tentang bagaimana sih
kegiatan harian di pesantren. Ini sebagai gambaran ya untuk adik-adikku, adik-adik Bapak yang akan melanjutkan sekolahnya di SMP IT Fitrah Insani Boarding School dan juga SMA Fibris. Ini kurang lebih kegiatan hariannya sama, yaitu bermula di pukul 3 dini hari. Anak-anak sudah kita biasakan untuk terbangun malam, melaksanakan qiyamul lail, dilanjut sholat subuh berjamaah, kemudian baca doa zikir al-ma'thurat, dilanjut dengan teteki atau tilawah tahfidzul Quran sampai kurang lebih pukul 7 sampai kurang lebih pukul 8 itu persiapan untuk sekolah, mandi, sarapan dan sebagainya. Pukul 8 semua santri kami kumpulkan di lapangan untuk melaksanakan apel pagi, persiapan untuk sekolah. Melaksanakan sekolah dari pukul 8.20 sampai pukul 15. Tentunya diselingi salat zuhur sejak pukul 11.15 sekalian juga dengan makan siang. Selepas sekolah dan lanjut salat asar, juga doa maksurat zikir sore, anak-anak kami berikan waktu luang untuk kemandiriannya. Ada yang melaksanakan kebutuhan pribadi, mandi, mencuci, menjemur pakaian, merapihkan asrama. Ada juga yang berolahraga di sore hari ataupun yang mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Ini kurang lebih berakhir di pukul 17.20. Anak-anak mengakhiri kegiatan mandirinya untuk persiapan sholat maghrib berjamaah. Sholat maghrib berjamaah kurang lebih sampai 18.30. Lanjut anak-anak untuk makan malam sampai pukul 19, maksud kami pukul 7 malam. Lanjut salat isya, dan setelah salat isya ada 2 kegiatan lagi, yaitu teteki kembali, tahfidz, tilawah tahfidzul Quran, dan juga pembelajaran dirasah Islamiyah yang berakhir pada pukul 9.15 atau 21.15. Itu kurang lebih gambaran kegiatan di pesantren Tahfidz Fitrah Insani. Ada keunggulan apa lagi sih di pesantren Tahfidz Fitrah Insani? Baik, kita lihat. Selain tadi program tahfidzul Quran, kita juga mengajarkan dan membiasakan anak-anak untuk bisa berbicara bahasa Arab. Setiap harinya anak-anak dibekali 2 kosakata baru untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya untuk menambah khazanah, karena Al-Quran adalah bahasa ibunya adalah bahasa Arab, sehingga sedikitnya kami memberikan pembekalan terkait bahasa Arab. Selain itu juga ada outdoor learning, ada pembinaan karakter keislaman, dan juga tadi kegiatan ekstrakurikuler. Cukup banyak kegiatan ekstrakurikuler di pesantren. Kalau yang wajibnya ada 3, semua santri wajib mengikutinya. Muhammad ada 4 ya, kegiatan kepramukaan, kemudian memanah, berenang, dan juga berkuda. Meskipun untuk berenang dan berkuda di semester ini belum kami laksanakan karena kondisi pandemi, gitu ya. Baik, selanjutnya tolong ditampilkan operator. Nah, ini kurang lebih profil lulusan pesantren Tahfidz sesuai dengan tadi visi dan misinya. Memiliki akidah, hafal Al-Quran, gemar tilawah, memiliki akhlakul karimah, memiliki karakter, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih profil lulusan yang sampai saat ini kami sudah meluluskan 2 angkatan ya. Sudah ada 2 angkatan dari sejak 2018, kami meluluskannya di 2019 dan terakhir kemarin 2020. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah melihat bagaimana kondisi pesantren melalui video, dan sebentar lagi juga akan kita tampilkan juga bagaimana sih situasi-situasi atau gambaran-gambaran umum tentang di pesantren. Hari ini dan dalam virtual open house ini kami menyajikan hal yang spesial untuk Bapak Ibu semuanya, yaitu akan melihat live report ya, live report dari tempat-tempat yang akan kita tentukan. Yang pertama mungkin kita lihat dulu video di situasi
di area gerbang dan juga masjid sebagai wajah pertama pesantren Tahfidz Fitrah Insani. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sekilas video cuplikan ya kegiatan di sekitaran masjid. Dan alhamdulillah pagi ini sudah ada Ustadz Lukmanul Hakim yang siap melaporkan bagaimana kondisi real di gerbang dan sekitaran masjid. Assalamualaikum Ustadz Lukman. Halo Ustadz Lukman. Mungkin mikrofonnya diaktifkan terlebih dahulu Ustaz Lukman. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz Lukman sedang berada di area gerbang ya, di daerah gerbang. Ini ada sedikit kendala untuk mikrofonnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, silakan melanjutkan Ustaz Lukman. Walaupun dalam virtual ya seperti ini, baik. Di sini saya sedang berada di depan monumen pesantren Tahfidz Fitrah Insani. Ya, bisa dilihat. Nah, sebelah sini monumen Fitrah Insani. Di sini ada dua jenjang pendidikan. Yang pertama SMP IT FIBS, ya, pesantren kemudian jenjang yang kedua adalah SMA Mungkin. Kalau kita akan rilis di mudah-mudahan terlaksana. Baik, langsung saja mari kita berkeliling menjelajahi pesantren sambil Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita telah berada di depan gerbang pesantren Tahfidz Fitrah Insani. Di sini tidak setiap orang bisa masuk ya. Hanya yang bisa masuk itu adalah asatidz, tetap serta santri pesantren Tahfidz Fitrah Insani. Kemudian kalaupun nanti ada yang masuk harus melalui protokol yang telah distandarisasi oleh pemerintah seperti itu, saudara-saudara. Di sini insya Allah nantinya itu akan ada petugas keamanan yang standby 24 jam menjaga di gerbang di sini. Makanya setiap orang bisa masuk seperti itu. Mari kita ikut ke dalam melihat ya. Bisa Bapak Ibu saksikan di sini terbentang jalan ke depan ya. Kalau nantinya Ibu Bapak masuk ke sini, kemudian belok ke kiri itu langsung ke masjid. Tetapi kalau lurus sedikit belok kiri lagi itu ke UKS dan dapur serta asrama Ikhwan. Kemudian kalau nanti lurus lagi ke atas itu ada di depannya itu lapang basket ya, lapang basket. Kemudian di depannya nanti ada asrama Ahmad, serta di depannya lagi nanti ada kelas untuk kita belajar bersama-sama ya seperti itu. Kemudian di lapangan atas nanti ada lapangan sepak bola dan sebagainya. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita menjelajah masjid dulu. Mari.
samping kiri kanan Bapak Ibu sekalian, di sini alhamdulillah ya pemandangannya rindang, indah gersang, ada tanaman-tanaman, tanaman hias yang menyejukkan tentunya. Dan kami juga memperhatikan bagaimana keamanan dan kebersihan seperti itu. Kenyamanan maksud saya ya. Mohon maaf. Nah, di depan Bapak Ibu sekalian, nah, sebelah sana itu ada UKS ya, unit kesehatan sekolah seperti itu. Dan di sana tempat para santri yang kurang sehat atau yang sakit berkonsultasi bahkan beristirahat seperti itu. Nanti itu di sana ada dokter dan ada perawat. Bapak Ibu saksikan di depan masjid juga nanti itu ada lapang. Di sini lapang multifungsi ya, bisa dijadikan lapang permainan football, kemudian voli, kemudian juga bulu tangkis. Mari kita Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di depan masjid ya. Di sini tentu saja untuk menampung santri dalam beribadah 5 waktu, sholat 5 waktu seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, di program pesantren tahfidz ini juga memprogramkan bahwa santri dibiasakan supaya bangun jam 3, kemudian sholat tahajud minimal dalam sepekan itu 2 kali dalam sepekan, di hari Ahad dan di hari Sabtu ya seperti itu. Kemudian wajib pula para santri melaksanakannya itu di masjid. Insya Allah kita akan ada program memakmurkan masjid seperti itu. Kemudian kegiatan di masjid juga bisa dilakukan yang biasa dilakukan para santri ialah tadarus, kemudian tilawah, kemudian mengadakan semacam halaqah ya seperti itu, kumpulan membahas tema-tema tertentu yang tentunya ada bimbingan dari para asatidz seperti itu. Tapi yang lebih dominan nantinya itu adalah para santri. Kemudian dalam kegiatan di sekitar masjid juga nanti itu ada acara buka bersama. Dalam artian buka bersama sepekan 2 kali. Acaranya itu apa? Acaranya itu saum sunnah di hari Senin dan hari Kamis seperti itu. Maka kalau di hari Senin dan hari Kamis, insya Allah semua lapangan di sini itu penuh dengan para santri yang mempersiapkan buka takjil atau takjil lah seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, terima kasih Ustaz Lukman atas laporannya dari wilayah Gerbang, kemudian masjid dan sekitarnya. Dan alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Mukmin yang insya Allah akan melaporkan dari sekitaran asrama Ikhwan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu sedikit cuplikan tentang asrama Ikhwan.
Baik, itu cuplikan dari asrama Ikhwan dan Ustadz Mu'min. Assalamualaikum Ustadz Mu'min. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sidik. Baik, Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah, insya Allah sekarang akan kita simak bersama bagaimana laporan atau ya reportase dari Ustadz Mu'min dari asrama Ikhwan. Silakan Ustadz Mu'min. Terima kasih Ustaz Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Abi yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah berada di depan salah satu asrama Ikhwan, di mana kita bisa lihat ketika di depan asrama Ikhwan langsung menghadap ke pemandangan yang sangat luas. Tapi setelah itu mari kita sama-sama masuk ke dalam asrama. Baik, di sini adalah salah satu asrama Ikhwan di mana disinilah tempat para santri beristirahat, ya, membersihkan dirinya, pakaiannya dan sebagainya. Di asrama ini, di setiap asrama itu terdiri dari 5 ranjang. Bisa ibu bapak lihat semua. Terdiri dari 5 ranjang dan untuk satu ranjang itu diisi oleh 2 santri, di mana satu di lantai 1 dan yang kedua itu di lantai 2. Mungkin dari maksimal di satu asrama itu terdiri dari 10 santri. Selain untuk istirahat juga, para santri biasanya mengisi waktu luangnya untuk membaca Quran, untuk bertilawah dan juga untuk membaca buku ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya untuk istirahat saja, tetapi para santri biasanya selalu menggunakan berbagai aktivitas yang positif. Selain itu juga di asrama ini setiap santri difasilitasi satu loker, di mana satu loker ini untuk santri. Mungkin bisa dilihat oleh ibu. Nah, di sini ada kasanya juga, ya, ada gantungannya juga, dan di bawah juga ada. Ya, jadi setiap santri itu selain difasilitasi ranjang, kasur, bantal, dan juga loker, maka cukup nyaman lah, insya Allah cukup nyaman dan merasa betah. Selain di dalam juga, di sini mari kita ke belakang, kita akan melihat, akan meliput bagian belakang. Nah, setiap satu asrama itu di Ikhwan terdiri dari 3 kamar mandi, di mana setiap satu asrama ada 3 kamar mandi. Jadi kemungkinan satu kamar mandi itu diisi oleh 3 santri saja. Mungkin bisa dilihat kamar mandinya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Ya. Selain itu juga di asrama Ikhwan juga, di asrama ada ruang belakang, di mana ruang belakang ini biasanya santri digunakan untuk menjemur handuk, ada juga wastafel untuk mencuci piring, ada juga tempat penyimpanan piring, ada juga dispenser dan galonnya. Jadi biasanya para santri itu setelah di dalam waktu luangnya biasanya digunakan untuk minum susu, ngemil, dan lain sebagainya. Dan alatannya pun langsung dicuci kembali sehingga akan terlihat selalu rapi. Begitu saja yang bisa kami laporkan di salah satu asrama Ikhwan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga untuk Umi Abi yang dirahmati Allah, sehingga menarik minat untuk memasukkan, menyekolahkan putra-putrinya di pesantren ini. Baik, terima kasih Ustadz Mu'min atas laporannya dari asrama Ikhwan. Setelah dari asrama Ikhwan, kita akan keliling lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan keliling ke area kantor, kemudian kantin, UKS, dapur, dan mungkin sekitaran lapang basket. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu cuplikannya sebentar.
Tadi apa cuplikan daripada kegiatan di kantor kantin UKS, dan sekarang untuk lebih detailnya lagi kita langsung saja akan menyimak laporan dari Ustazah Fia Fitriani Aisyah yang akan melaporkan dari kantor. Assalamualaikum Ustazah Fia. Waalaikumsalam Ustaz Sidik. Baik, silahkan Ustazah Fia untuk melaporkan sedetail mungkin bagaimana kondisi di area kantor, kantin dan selanjutnya. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Sidik yang telah memberikan kesempatannya. Umi Abi yang dirahmati Allah, sekarang saya berada di depan kantor, ya. Di sini pintu menuju ke kantor TU dan bagian keuangan. Nah, di pinggir di sebelah kantor TU ini ada pintu masuk ke kantin, ya. Pintu masuk kantin area akhwat, ya, area akhwat. Jadi untuk santri akhwat masuk ke kantinnya melalui pintu sebelah ini. Oke, sekarang kita menuju ke depan kan, ya. Ini kan di depan kantin. Nah, di sini ya. Kantin Pesantren Tahsani, pintu masuk khusus untuk memang ini kita bisa ya, ada lapangan basket di depan lapangan basket gedung asrama akhwat, ya, khusus akhwat. Asrama akhwat itu kita bisa melihat ada gedung kelas yang digunakan santriwan santriwati untuk belajar KBM atau pelajaran Diknas. Oke, Umi Abi, sekarang kita menuju ke UKS. Nah, UKS ini tepatnya di depan lapangan basket, ya. Assalamualaikum. Nah, kita bisa melihat di sini UKS, di mana santri-santri yang sakit akan ditangani oleh Bu Dr. Ria dan oleh perawat yaitu Bu Ella, ya. Jadi yang sakit, kalau misalkan yang sakit ada di asrama, akan langsung dilarikan ke UKS untuk ditangani langsung tenaga medis. Di sini alhamdulillah kita ada dokter juga, ya, Dokter Ria, dan perawat juga Bu Ella, gitu. Saya Umi Abi, sekarang kita menuju ke destinasi ke sarana berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, di samping UKS ini terdapat pintu, ya. Nah, kira-kira ini pintu apa, ya? Ini pintu menuju kolam renang, ya, menuju kolam renang. Alhamdulillah, salah satu fasilitas yang dimiliki oleh pesantren Tahfiz Fitrah Insani adalah kolam renang. Dan untuk semester 1 mungkin kolam renangnya belum digunakan maksimal karena memang sedang pandemi, sehingga aktivitas santri untuk berenang itu di-off-kan terlebih dahulu. Nah, di sebelah pintu kolam renang kita menuju ke dapur, ya. Nah, di sini dapur umum, ya. Dapur umum di mana seluruh aktivitas masak memasak dilakukan oleh ibu dapur. Kita lihat ke dalam. Nah, ini ibu-ibu dapurnya sedang mempersiapkan makan siang, ya. Dan di sebelah dapur langsung masuk ke ruang makan Ikhwan, ya. Jadi Umi Abi, untuk santri Ikhwan, kegiatan makan, sarapan
makan siang dan makan malam itu di ruang makan ya, seperti itu. Dan untuk makan kita 1 hari 3 kali, ada sarapan di jam 7, makan siang di jam 11, dan makan malam di jam 18.30. Mungkin itu saja pemaparan dari level 3. Dikembalikan ke studio. Dikembalikan ke studio, Pak Sidik. Udah mau? Itu di kantor. Kedengeran? Udah. Ustazah Nuraini, halo. Ustazah Nuraini, halo. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menanti ya tersambung kembali dengan Ustazah Nuraini di Asrama Akhwat. Nah, alhamdulillah sudah terhubung kembali. Ustazah Nuraini, halo. Halo, Ustazah Nuraini. Halo, Ustazah Nuraini. Baik, ini dia Ustazah Nuraini. Sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustazah Nuraini. Nampaknya mic-nya belum dinyalakan Ustazah Nuraini. Halo Ustazah Nuraini, suaranya belum terdengar. Baik, mungkin saya bantu dari kantor ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kondisi di Asrama Akhwat ya. Kurang lebih ranjang dan juga lokernya sama dan serupa dengan yang di santri Ikhwan. Namun untuk di Asrama Akhwat yang saat ini, karena ruangannya lebih besar daripada santri Ikhwan, jadi kapasitasnya lebih banyak. 16 orang, kurang lebih 16 orang di dalam satu asrama. Ini sekali lagi mohon maaf ada kesalahan teknis di Ustazah Nuraini. Nah, setelah dari asrama Ustazah Nuraini menuju ke mana ini ya? Nampaknya ke ruang umum ya. Ada kamar mandi ya di tangga, di bawah tangga itu ada kamar mandi yang bisa digunakan untuk oleh para santri di gedung Akhwat, karena kalau Akhwat itu di satu gedung ya, tidak terpisah-pisah seperti santri Ikhwan. Baik, sekarang Ustazah Nuraini menuju ke ruang makan. Nah, ini mohon maaf, aula terbuka. Aula terbuka ini biasa digunakan untuk sholat berjamaah untuk akhwat.
Ada yang sedang salat duha, ada yang berkegiatan. Kemudian biasa juga untuk digunakan perkumpulan-perkumpulan di aula ini. Dan di samping kanan aula itu ada ruang makan. Ya, dapur kering lah ya mungkin ya, pantry. Nah, di sini biasanya para santriwati ya melaksanakan makan pagi, siang dan juga malam, tentunya dengan dikoordinir oleh para wali asrama. Ya, sudah ada. Alhamdulillah sudah tersambung. Silakan dilanjutkan Bu Nuraini. Nanti anak-anak akan mengantri di sini, kemudian nanti makannya di sini sesuai dengan asrama masing-masing. Nanti dikelompokkan melingkar biasanya per asrama, kemudian di sini misalkan asrama dunia, asrama Madinah dan juga asrama lain. Begitu nanti untuk aula ini merupakan betul-betul pusat kegiatan kami dari Al-Masurah, kemudian sholat berjamaah, kemudian PTK malam ataupun dirasa itu bisa kami pergunakan. Karena kami untuk yang akhwat pusat kegiatan di sini dan juga belum ada masjid, jadi kita memanfaatkan aula dan juga ruangan sekitar yang bisa terselesaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk gedung akhwat dan juga asramanya. Saya kembalikan kembali ke studio. Terima kasih Ustazah Nuraini laporannya dari gedung akhwat, meskipun tadi sempat terputus ya, tapi alhamdulillah sudah bisa dilaporkan oleh Ustazah Nuraini. Video untuk asrama akhwat sudah bisa ditampilkan? Baik, kita saksikan video cuplikan dari asrama akhwat. Fitrah Insani, meskipun secara virtual bersama Ustadz Lukman tadi di gerbang menuju ke masjid, dilanjut dengan asrama ikhwan oleh Ustadz Muhammad Mukmin, kemudian dilanjut bersama Ustadzah Fia di area kantor, kantin, UKS, dapur dan sekitaran lapang, dan terakhir tadi bersama Ustadzah Nur Aini. Atau mungkin reporter bisa meliput juga di area kelas, apa mungkin ada yang bisa ditampilkan? Boleh, nanti silahkan disiapkan terlebih dahulu. Sebelum kita ke kelas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain SMP IT Fitrah Insani Boarding School, kami pun di tahun depan akan membuka sekolah menengah atas yang kita sebut dengan FIBIS, Fitrah Insani Bilingual Boarding Islamic School. Tempatnya satu area dengan SMP, namun nanti akan ada pemisahan antara area ikhwan dengan area akhwat. Area ikhwan itu yang sekarang, yang tadi kita kunjungi itu ya, dari masjidnya, kemudian asramanya, ruang makan, kantornya, itu area ikhwan. Dan untuk area akhwat, insya Allah per awal November kemarin sudah mulai pembangunan, sedang mulai pembangunan untuk asrama akhwat, baik itu untuk SMP IT FIBS dan juga untuk SMA Fitrah Insani Bilingual Boarding Islamic School. Penasaran bagaimana
penampakan atau gambaran daripada asrama akhwat yang baru. Baik, kita lihat cuplikannya berikut ini. Nah, ini Bapak Ibu rencana pengembangan asrama akhwat di tahun depan, insya Allah. Mohon doanya, mudah-mudahan di dalam pembangunannya bisa berjalan dengan lancar. Ini sketsa rencana pengembangan pesantren tahfidz Fitrah Insani atau SMPT Fitrah Insani Boarding School dan Fitrah Insani Bilingual Boarding Islamic School. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sedikit cuplikan ya dari pendirian SMA FIBIS dan juga rencana pengembangan asrama putri SMP Fitrah Insani Boarding School dan juga asrama putri SMA Fitrah Insani Bilingual Boarding Islamic School. Baik, sekarang kita akan berkunjung ke kelas ya. Kembali lagi dengan Ustadzah Fia. Ada Ustadzah Fia? Sudah tersambung? Sepertinya mic-nya belum diaktifkan. Halo, Ustadzah Fia? Ya, silahkan. Sudah terdengar? Sekarang saya sudah berada di gedung kelas. Kalau tadi kita sudah melihat dari luar ya, sekarang kita melihat dari dalam bagaimana situasi yang suasana kelas yang digunakan santri-santri untuk pembelajaran KBM, pembelajaran internet. Ini di kelas lantai 1 ya. Di lantai 1 ini khusus digunakan untuk santriwati akhwat ya. Dan di lantai 1 ini terdapat 6 kelas ya. 6 kelas untuk santriwati, dan di sebelah sana ini ada 3 kamar mandi. Ya, di sini ada 3 kamar mandi khusus untuk lantai 1. Mari kita melihat bagaimana di dalam kelasnya.
santri. Cuma rata-rata sekarang di 25 ya. Dan 30 ini setiap kelas memiliki dekorasinya masing-masing seperti itu ya. Ini kelas 7F ya. Mungkin itu saja pemaparan dari ruangan kelas. Oh ya, di lantai 2, kalau untuk di lantai 2 itu khusus kelas Ikhwan ya, ada 4 kelas Ikhwan, dan di lantai 3 ada 2 kelas Ikhwan. Di lantai 2 juga kita ada lab komputer seperti itu. Mungkin demikian laporan dari saya, kembali ke studio. Jadi Baik, terima kasih Ustazah Fia Fitriani Aisyah yang sudah melaporkan dari kelas. Meskipun kelasnya sudah dirapihkan ya Bapak Ibu, karena para santri alhamdulillah sudah libur. Setelah 6 bulan yang dilalui, seluruh santri karantina di pesantren, melaksanakan kegiatan seluruhnya dari pesantren. Jadi mohon maaf kondisi kelasnya belum real sebagaimana mestinya. Nah, terima kasih Ustazah Fia atas laporannya dari kelas ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang ingin bertanya terkait SMP Fitrah Insani Boarding School ataupun SMA Fibis, boleh langsung. Mudah-mudahan ini berjalan dan bisa terrealisasikan untuk di tahun depan. Itu kurang lebih ya untuk overseasnya ya. Baik. Selanjutnya ada yang lain? Baik. Untuk tadi yang pertama Fibis sudah dibuka atau belum? Tentunya sudah. Dari sejak September 2020 kemarin, seluruh pendaftaran atau PPDB di seluruh unit Fitrah Insani sudah dibuka, termasuk juga SMA Fibis. Saat ini kurang lebih sudah ada 3 kelas yang mendaftar, 2 kelas yang mendaftar di SMA Fibis. Kemudian tadi akreditasi apa? Karena kita sekolah baru tentunya belum ada akreditasi ya. Dan di awal-awal tentunya akan menginduk dulu ke sekolah lain, yang induknya akan kita tentukan ke SMA Fitrah Insani yang ada di Ngamprah sana. Kemudian tadi pertanyaan terkait laptop dan juga gadget mungkin ya. Di pesantren kami tidak diperkenankan untuk membawa alat-alat elektronik, apalagi handphone dan juga laptop ya. Kami memfasilitasi anak-anak dengan ruangan labnya, insya Allah dengan penjadwalan yang cukup bisa memfasilitasi putra-putri dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya di ruang lab gitu ya. Begitu juga dengan HP, tidak kami perkenankan untuk membawa HP karena lebih banyak mudarat ketimbang maslahatnya gitu ya tentang HP ini. Adapun bagaimana, mungkin ada yang bertanya komunikasi dengan orang tua seperti apa. Kita ada jadwal menelpon setiap pekannya dan kami. Begitu juga tim konselor BK ada standby di pesantren. Termasuk para asatid, guru-guru pun berada di lingkungan pesantren selama 24 jam. Kemudian tadi apa lagi? Terkait acara hari Rabu ya. Betul sekali. Rangkaian open house ini kita adakan di dalam 2 sesi. Hari ini adalah virtual open house untuk memfasilitasi Bapak Ibu wali santri yang berada atau dari daerah luar Jawa ya, luar Bandung, luar Jawa Barat atau bahkan luar Jawa gitu ya. Karena kami dengar informasinya dari Semarang pun insya Allah akan ada yang survei nanti di hari Rabu. Pada tanggal 16 hari Rabu nanti kita akan open house offline ya. Open house offline dengan mempersilahkan Bapak Ibu yang berkesempatan hadir ke pesantren, kami persilahkan tentunya dengan pembatasan ya. Kami sudah share di media sosial, di Facebook, di Instagram dan juga
di apa namanya grup-grup WhatsApp, terutama bagi para bapak ibu yang sudah mendaftar ke pesantren, sudah kami share link untuk pendaftarannya ya, karena kami hanya membatasi untuk 120 orang saja. Lingkungan tentu yang paling utama kita butuhkan adalah kesadaran daripada anak-anak sendiri ya. Jadi intinya program bahasa Arab ini kami baru gagas di tahun ini, hasilnya tentu belum begitu terlihat gitu ya. Insya Allah nanti dievaluasi ketika sudah 1 tahun bagaimana perkembangan bahasa Arab gitu. Terlebih tadi untuk memahami Al-Quran itu banyak sekali ilmu alat yang harus dipahami. Bukan hanya kosakata, tapi ada yang namanya ilmu nahu, ilmu sorob, yang tentunya kami pun mengajarkan kepada anak-anak basis 2 ilmu ini di Rasa Islamiyah. Ada lagi kalau mau memperdalami tadi bahasa Al-Quran itu harus memahami balaghah, mantik, arud dan lain sebagainya. Tapi kalau yang diajarkan di pesantren ini dasarnya tadi pembekalan mufradat dan juga ilmu dasar nahu dan juga sorof. Ada pertanyaan lain, mangga operator? Baik. Untuk target hafalan di SMA Fibis ini cukup menarik karena orientasi SMA ini lebih ke tadi bilingual ya, pemantapan bilingualnya bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, sehingga program tahfidzul Quran ini hanya berlaku untuk SMP. Berapa targetnya untuk SMA? Targetnya hanya 5 juz selama 3 tahun ya. Untuk SMA Fibis targetnya hanya 5 juz. Adapun untuk untuk SMP tadi 30 juz dengan rasio pembelajaran tilawah tahfidz Qur'annya 1 hari 4 pertemuan dengan guru tahfidznya. Targetnya 1 hari 1 halaman, tapi alhamdulillah potensi anak-anak luar biasa. Ya, kembali kepada potensi anak-anak. Per hari ini, tahun ini ada yang mampu menyetorkan hafalannya sebanyak lebih dari 4 halaman. Sehingga dalam kurun waktu 2 sampai bahkan sampai 1 tahun saja sudah bisa menyelesaikan hafalannya dan tinggal melanjutkan dengan memungkinkan menguatkan hafalan yang sudah dimiliki. Pertama kami akan menyerahkan surat kepada orang tua. Itu juga sama baru kami mulai di tahun ini. Kami mengirim surat kepada orang tua wali santri baru kelas 7 khususnya, memberikan surat keterangan kemampuan menghafal santri. Di situ dijelaskan rata-rata pencapaian perharinya berapa, pencapaian 1 semesternya berapa, prediksi 3 tahun berapa, begitu. Jadi kembali lagi tadi kembali ke kemampuan anak-anak. Yang mampu 1 halaman, alhamdulillah mudah-mudahan bisa mencapai 30 juz selama di pesantren. Lebih dari 1 halaman berarti lebih cepat dan lebih memiliki waktu untuk murojaah. Ini yang penting ya. Lebih memiliki waktu untuk memurojaah hafalan yang sudah dimiliki, karena kewajiban murojaah itu madal ayam, bukan karena sudah status hafizul Quran, sudah menyetorkan 30 juz habis itu santai-santai, tidak, tapi ada kewajiban lain yaitu memungkinkan menguatkan hafalannya. Itu kalau kemampuannya di bawah 1 halaman kami tidak bisa paksakan itu ya. Maka nanti di awal kami akan sampaikan di semester 1 ada surat keterangan kemampuan menghafal. Baik, tersambung operator. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Wahyu, kami persilahkan waktunya. Untuk slide yang SMA-nya ada di operator nggak? Ya, mungkin Abi dan Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tadi beberapa pertanyaan dari chat yang muncul. Mungkin saya akan membantu menjelaskan terkait dengan SMA Fibis yang sudah disampaikan Ustaz Sidik tadi sebagian. SMA Fibis itu sendiri memang ini adalah program baru
pengembangan baru dari SMA yang sementara ini, selama ini siswa berasrama itu ada di Ngamprah, di SMA 1 Fitra Insani yang domisilinya di Ngamprah. Nah, untuk tahun ajaran baru nanti semua yang berasrama akan dipindah ke pesantren, lokasinya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Sidik, yaitu bersama-sama di Cimaung, daerah Banjaran. Nah, untuk data santri itu sendiri nanti seperti dijelaskan ada ikhwan, akhwat, itu nanti gedungnya terpisah, tapi bergabung antara SMP dan SMA-nya. Kemudian untuk tadi ada pertanyaan terkait dengan berapa hafalan bagi SMA Pibis. Nah, tadi dijelaskan oleh Ustadz Sidik ada yang 3-5 juz itu untuk program reguler. Adapun untuk program yang akan sama seperti yang SMP-nya atau mengambil program khusus 30 juz, itu kita juga siapkan. Jadi nanti untuk anak-anak SMA yang masuk ke SMA Pibis, nanti di awal dibuatkan perjanjian apakah akan mengambil SMA regulernya dalam artian yang boarding reguler atau yang boarding yang khusus. Boarding yang reguler memang difokuskan kepada kegiatan SMA dan kepesantrenan, baik bahasa Arab, nahwiyah sorob, dan sebagainya, atau ilmu alat ya. Kemudian ada memang program khusus, yaitu target 30 juz. Nah, karena program khusus ini memerlukan waktu yang cukup panjang untuk bisa membantu penyelesaian hafalannya, memang nanti ada penyederhanaan di kurikulum nasionalnya, gitu ya. Yang mestinya misalkan ada 4 JP, kemudian berubah menjadi 2 JP. Ada beberapa penyesuaian, sehingga waktu-waktu banyak dialokasikan untuk kegiatan menghafalnya, gitu ya. Kemudian terkait dengan akreditasi, memang kedua-duanya, baik SMP ataupun SMA di Fitra Insani memang sekarang belum akreditasi, sehingga untuk memudahkan anak-anak dan terkait dengan ujiannya, maka semuanya diindukkan ke sekolah yang sudah akreditasi A. Termasuk SMA Pibis, Dapodik, semuanya berada di SMA 1 Ngamprah dengan akreditasi A, gitu ya. Adapun yang pesantren, yang Pibis, secara keindukan diindukkan di SMP FI 2 karena satu wilayah atau satu kabupaten kota dengan SMP Fitra Insani yang reguler di SMP Bale Endah, ya gitu. Itu sekilas terkait dengan apa namanya kekhasan kurikulum dan rencana Pibis di pesantren. Jadi anak-anak yang ada di SMA Ngamprah nanti yang boarding untuk semester ini memang masih di Ngamprah. Nanti tahun ajaran baru di bulan Juli semuanya insya Allah dengan izin Allah kita akan pindahkan semuanya di pesantren, gitu ya. Dan di Ngamprah nanti khusus untuk yang reguler full day school, tidak ada yang boardingnya. Itu mungkin sebagai tambahan. Mangga Abimi kalau ada yang perlu dijelaskan kembali, nanti kita bantu. Gitu Ustaz Sidik. Ustaz, ini sudah kami tampilkan yang Iya, betul. Tapi kurang jelasnya kok anaknya. Ya, tadi ya untuk terkait dengan visi misi yang di SMA, jadi ada sedikit perbedaan dengan pesantren. Ini lebih kepada program SMA ini arah utamanya di Pibis ini adalah memang ke akademis, gitu ya, baik itu pelajaran nasional ataupun kemampuan berbahasa Arab dan Inggrisnya. Nah, termasuk di dalamnya bahasa Arab itu terkait dengan ilmu-ilmu kepesantrenan, ya, baik ilmu hadis, ilmu akhlak, ilmu fikih dan sebagainya. Nah, termasuk terkait dengan keunggulan bahasa Inggris, nanti di SMA Pibis ini memang ada kegiatan, salah satunya adalah
mereka nanti akan homestay ya, yang sudah berjalan memang di SMA itu homestay-nya di Kediri selama 1 bulan. Nanti mungkin untuk tempat bisa disesuaikan dengan kondisi ke depan gitu ya. Namun di situ ada kegiatan bahasa Inggris. Kegiatan keluar tadi untuk overseas-nya itu bisa Asia atau Eropa atau Timur. Yang sudah dijajakin baru 2, yaitu di Asia itu ke Malaysia. Sudah ada ikatan MOU. Nah, untuk yang dengan ke Turki sedang proses. Kita sudah 2 kali pertemuan untuk persiapan perjanjiannya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ya untuk jadi lebih kepada dilanjut selanjutnya. Kalau kegiatan harian karena dalam satu kawasan baik SMP ataupun SMA, maka nanti memang hariannya sama persis antara SMP dengan SMA. Mungkin yang berbeda adalah kegiatan kekhasan SMP dan SMA-nya saja gitu ya. Nah, untuk terkait dengan kegiatan kepemimpinan ini menjadi khas SMA, sehingga nanti memang anak-anak dilatih untuk sejak awal mereka disiapkan untuk menjadi para pemimpin gitu ya. Sehingga nanti banyak kegiatan-kegiatan terutama di hari Sabtu Ahad nanti akan diminta oleh Ustaz Siddiq hal-hal yang terkait dengan memupuk mereka di dalam kepemimpinan dan juga kewirausahaan. Sehingga ini memang menjadi khasnya SMA gitu ya. Sehingga nanti anak-anak sudah dari awal disiapkan untuk membuat proyek-proyek kelompok, baik itu dalam bidang usaha ataupun proyek-proyek terkait dengan kepemimpinannya gitu ya. Itu yang akan kita. Nah, untuk para pengajar di pesantren memang untuk bidang studi umum gitu ya. Nanti kan ada seleksi khusus ya untuk sidang studi umum sesuai dengan kemampuan dan jurusannya, maka mereka akan mengajar. Apakah nanti masih gabung dengan SMP dan SMA? Sangat mungkin untuk digabung tergantung dengan jumlah JP yang tersedia gitu ya. Sehingga nanti ada yang mungkin seperti ngajar fisika ya bisa ngajar di SMP, bisa ngajar di SMA karena memang kedepannya yang ada adalah gedung Ikhwan, gedung Akhwat. Jadi asrama Ikhwan, asrama Akhwat, kelas Ikhwan, kelas Akhwat gitu ya. Sehingga memang dalam satu atap di situ ada santri SMP, ada santri SMA, sehingga untuk pengajar pun sama gitu ya. Nah, untuk perbandingan terkait dengan program takhusus Al-Quran, kita masih perbandingan 1 banding dengan maksimal 15 santri gitu ya. Kemudian tadi ada apa lagi ya pertanyaannya? Nah, untuk kegiatan tadi apakah santri akhwat yang sedang mengalami bulanan ya, gimana kegiatannya? Insya Allah di kita mungkin mengambil mazhab yang masih membolehkan beraktivitas terkait menghafal Al-Quran atau memorojaah Al-Quran, sehingga aktivitas berjalan seperti biasa gitu ya. Itu yang kita ambil. Kemudian untuk terkait dengan apakah akan dipindah asrama Ngamprah, betul. Jadi untuk tahun ajaran nanti di bulan Juli semua asrama yang ada di Ngamprah kecuali yang SMK itu akan dipindah semuanya ke Cimaung gitu ya. Jadi otomatis menjadi SMA PIBIS secara manajemen KBM, secara administrasi siswa tetap menjadi siswa SMA 1 Ngamprah. Termasuk yang PIBIS yang daftar baru karena memang ini perizinan PIBIS masih berjalan. Untuk siswa semuanya terdaftar sebagai siswa SMA 1 Ngamprah. Demikian. Maka kalau ada lagi yang lain terkait dengan PIBIS. Untuk para pengajar
kita usahakan untuk memaksimalkan sesuai dengan jenis kelamin gitu ya. Untuk pelajaran akademik, kalau Al-Quran sudah pasti untuk ikhwan dan akhwat, ya santri akhwat ke asatidzah, santri ikhwan ke ustadznya. Namun untuk proses KBM di kelas, mohon doanya saja untuk ke depan bisa full semuanya, walaupun hari ini memang kita masih berproses untuk para pengajar khususnya untuk pelajaran umum masih campur ya antara pengajar atau ustadz yang ikhwan ataupun dengan ustadz yang akhwat untuk di kelas akhwat. Mungkin secara kondisional, kondisinya hari ini masih seperti itu. Mohon doanya saja untuk dipermudahkan untuk full bisa 100% ya. Yang masih gabung ini masih untuk pelajaran umum saja. Insya Allah untuk Quran dan asrama dan kegiatan yang lain sudah full ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat ya seperti itu. Kalau rencana pindah insya Allah nanti bulan Juli. Jadi yang ngamprah sekarang masih di ngamprah. Oh, sedikit tambahan, mungkin nanti ada penyesuaian tadi terkait dengan ruang asrama baru nanti di akhwat. Nah, insya Allah kalau tadi akhwat di gedung ikhwan itu satu kamar 14 sampai 16 orang. Nanti ke depan untuk gedung baru di pengembangan asrama akhwat itu berisi hanya 4 santri gitu ya. Jadi satu kamar terdiri 4 santri dan satu kamar mandi. Jadi kita kapasitas nanti itu ada sekitar 250 santri di gedung yang akan dibangun, yang sekarang sudah sedang proses persiapan ya untuk pembangunan. Itu kemudian terkait dengan mungkin itu saja yang bisa ditambahkan dari penjelasan Ustadz Siddiq. Mangga dikembalikan lagi ke Ustadz Siddiq. Siap Ustadz, terima kasih atas pemaparan yang lebih detail lagi tentang SMA FIBIS. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu Desember 2020 segera daftarkan diri di laman gg.gg/open house FIBS gitu. Ataupun Bapak Ibu yang belum mendaftarkan putra putrinya ke pesantren Tahfidz Fitrah Insani, bisa dilihat di bawah ini ada link www.fitrahinsani.org.pendaftaran gitu. Atau ingin bertanya lebih detail lagi, bisa bertanya atau menghubungi call center di bawah ini. Call center di bawah ini bisa dilihat di 0811 301 2055. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz yang telah menyampaikan beberapa informasinya. Baik Umi dan Abi yang dirahmati Allah, alhamdulillah acara dari awal sampai akhir telah terlaksana. Semoga apa yang tersampaikan, beberapa informasi yang tersampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi kita semua. Dan mohon maaf bila mana kami selaku MC ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.